warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maisyah dengan BP 201024 Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum dasar-dasar fisiologi tumbuhan yang berjudul transpirasi pada tumbuhan. Baiklah, sebelum kita melanjutkan praktikum kita, transpirasi itu sendiri adalah proses hilangnya uap air dari jaringan tumbuhan melalui stomata. Alat dan bahan yang kita gunakan adalah plastik, putih bening, dan tali secukupnya. Langkah kerja pertama adalah memasukkan daun manggis atau yang biasa disebut dengan Garcinia mangostana ke dalam plastik. Daun yang kita bungkus menggunakan plastik terpapar oleh sinar matahari secara langsung yang akan membantu proses transpirasi pada tanaman. Langkah kedua, kita mengikat plastik menggunakan tali agar tidak ada udara yang masuk ke dalam plastik. Selanjutnya kita akan menunggu daun manggis atau Garcinia mangostana ini melakukan transpirasi kurang lebih selama 2 atau 3 jam. Baiklah, untuk praktikum selanjutnya kita menggunakan tanaman pucuk merah atau biasa disebut dengan Syzygium oleana. Alat dan bahan yang digunakan sama seperti yang sebelumnya, plastik dan tali. Langkah kerjanya pun sama. Yang pertama kita memasukkan pucuk daun merah ke dalam plastik seperti ini. Cuaca pada saat ini sangat mendukung saya untuk melakukan praktikum di mana tanaman yang saya gunakan sebagai sampel terpapar oleh sinar matahari secara langsung. Baiklah, langkah kedua yaitu kita mengikat plastik menggunakan tali dengan erat agar terjadinya proses transpirasi secara maksimal. Baiklah, langkah selanjutnya kita menunggu 2-3 jam agar tanaman melakukan proses transpirasi. Setelah menunggu 2-3 jam, kita kembali lagi ke sini untuk melihat hasil transpirasi yang telah dilakukan oleh tanaman manggis. Baiklah, langsung saja kita buka ikatan pengikat pada plastik yang berisikan daun manggis ini agar kita dapat melihat hasil transpirasi yang telah berlangsung pada tanaman manggis. Baiklah, untuk tanaman kedua yaitu pucuk merah atau Syzygium oleana. Setelah 2 atau 3 jam kita menunggu, dapat kita temukan hasil seperti ini. Langsung saja saya buka ikatannya untuk dapat melihat hasil transpirasi pada tanaman pucuk merah. Kita melakukan praktikum, hasil yang kita dapatkan adalah bulir-bulir air yang dihasilkan oleh tanaman manggis atau Garcinia mangostana lebih sedikit daripada uap air atau bulir-bulir air yang dihasilkan oleh tanaman pucuk merah atau Syzygium oleana. Kesimpulan dari praktikum kita kali ini adalah Tanaman manggis merupakan tanaman yang melakukan respirasi dengan lamban. Hal ini dikarenakan oleh faktor dari dalam seperti besar atau kecilnya ukuran daun, tebal tipisnya daun, berlapisan lilin atau tidaknya daun tersebut, banyak sedikitnya bulu di permukaan daun, dan banyaknya stomata serta bentuk stomata itu tersendiri. Sedangkan faktor dari luarnya adalah seperti sinar matahari, temperatur udara, suhu, intensitas cahaya, keabsahan atau kelembapan udara, dan kadar air yang ada di dalam tanah yang diserap oleh akar. Sedangkan tanaman pucuk merah atau Gossypium oleana melakukan transpirasi secara cepat. Hal ini disebabkan oleh faktor dari luar, yaitu sama seperti yang sebelumnya, seperti angin, sinar matahari, temperatur, keabsahan, dan keadaan air yang ada di dalam tanah. Sedangkan faktor dari dalamnya adalah daun pucuk merah tidak memiliki lapisan lilin sehingga melakukan transpirasi lebih cepat daripada tanaman manggis. Sekian praktikum kita pada sore hari ini.